Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Westi Widya Ningrum dari SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut saya akan menampilkan video praktik mengajar aksi kedua materi teks cerpen dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Untuk kalian semua. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan kalian? Sudah. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk kelas? Masuk semua. Semua ya? Ya. Semua. Oke. Silakan kalian berdiri, dicek kerapian diri kalian, cek kalau ada yang belum rapi. Kemudian di sekitar kalian kalau ada sampah silakan bisa dibuang. Kalau ada sampah bisa dibuang, ada sampah silakan dibuang dulu, dibuang. Sampahnya dibuang dulu, silakan. Sudah, dibuang dulu. Kalau ada sampah di sekitar kalian, kalau sudah selesai silakan duduk kembali. Oke ya. Oke, untuk mengetes semangat dari kalian untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kalian masih ingat ya untuk jargon pembelajaran bahasa Indonesia ya? Oke, masih ya. Coba dites. Belajar bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan. Iya, literasi. Sekali lagi, kurang semangat. Belajar bahasa Indonesia itu Mudah dan menyenangkan. Iya, literasi. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, anak-anak, minggu lalu Bu Esti sudah menerangkan materi apa? Kalian masih ingat minggu lalu? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Ada yang bisa mengemukakan pendapat mengenai materi minggu lalu? Silakan, Abia. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Oke, masih ingat ya materi minggu lalu ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Teks cerpen. Ada yang pernah baca teks cerpen? Ada yang menulis teks cerpen? Berarti sudah ini ya, sudah sering kali kalian sudah sering kalian pelajari ya mengenai materi teks cerpen ya. Iya, Oke, jadi Bu Esti akan
Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media video dari YouTube dan proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam teks cerpen. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan media video dari YouTube dan proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerpen. Ya, seperti itu. Oke. Kalian pernah baca cerpen ya? Pernah. Ada yang tahu cerpen itu apa sih? Cerpen ada yang tahu? Silakan. Jadi, Cerpen adalah karya sastra prosa pendek yang berfokus pada satu atau beberapa karakter utama. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapat? Cerpen itu bersifat fiktif. Ada yang tahu fiktif itu artinya apa? Tidak asli dan Tidak nyata. Imajinasi ya. Rekaan. Oke, seperti itu. Apa? Rekayasa. Rekaan ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kamu kalau baca cerpen berapa lama? 30 menit. Istilahnya sekali duduk kita bisa terselesaikan baca ya. Memang ceritanya pendek. Kemudian dari segi alurnya bagaimana cerpen itu? Alurnya sederhana atau kompleks? Sederhana ya. Sederhana. Alur tunggal ya. Oke, alur tunggal. Kemudian unsur pembangun. Ada yang tahu unsur pembangun dari teks cerpen? Ya, silakan. Jadi Safira. Unsur pembangun dari cerpen itu ada unsur intrinsik, ada 7. Pertama, tema, yaitu sebuah gambaran dasar atau ide yang mencakup keseluruhan isi dari cerita. Yang kedua ada latar atau setting. Yang ketiga ada alur cerita. Yang keempat ada sudut pandang. Yang kelima ada gaya bahasa. Yang keenam ada amanat. Dan yang ketiga adalah sudut penutur. Yang ke-7. Kurang satu apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Apa? Sebutkan ulang. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar. Yang ketiga ada penokohan atau perwatakan. Yang keempat ada alur. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam ada gaya bahasa dan yang ketujuh ada amanah. Amanah. Oke, bagus sekali. Oke, kalian sudah memahami ya? Oke, jadi cerpen, ya, cerpen, cerita pendek, ya, karya prosa fiksi yang memiliki satu konflik dalam ceritanya, ya. Jadi tadi dikatakan alurnya memang alur yang sederhana, yang tunggal, sehingga tidak ada perubahan nasib, ya. Beda dengan novel. Kalau novel itu alurnya kompleks, ya, sehingga di situ ada perubahan nasib. Misalnya kalau cerpen itu mengisahkan kehidupan remaja dari awal sampai akhir ya remaja aja. Ya, beda dengan novel. Kalau novel itu mungkin menceritakan kehidupan dari kecil sampai dewasa. Ataupun pembaca itu terlibat nggak dalam cerita? Enggak. Nah itu alasannya kenapa orang kedua nggak ada. Karena orang kedua itu kamu di sini pembaca. Pembaca itu hanya menikmati karya sastra, tidak terlibat dalam bacaan. Paham ya anak-anak? Lalu amanat. Ada yang tahu amanat itu apa sih? Amanat? Iya. Pesan moral dari cerita, ya. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita itu. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Ada yang bisa mengemukakan pendapat gaya bahasa? bahasa yang digunakan dalam menuliskan suatu cerpen. Oke, bahasa yang digunakan. Sudah paham kalian? Sudah. Oke. Kemudian struktur dari teks cerpen. Struktur dari teks cerpen. Yang pertama mengenai orientasi. Ada yang bisa mengemukakan pendapat? Orientasi itu apa? Silakan. Anggun. Orientasi adalah pembuka cerpen dan berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh dalam cerpen.
Oke, bagus sekali. Orientasi ya, orientasi itu membuka, berisi pengenalan tokoh dan karakternya, kemudian penggambaran latar cerita ya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Ada yang tahu komplikasi? Komplikasi ada yang tahu? Bagian apa? Silakan. Komplikasi adalah bagian awal dari suatu masalah. Awal, mulai muncul masalah ya? Iya. Oke, mulai muncul masalah sampai adanya masalah, itu komplikasi. Yang ketiga, klimaks. Ada yang tahu klimaks? Klimaks adalah bagian puncak dari suatu peristiwa dalam cerpen. Oke, puncak permasalahan. Cirinya apa kalau puncak permasalahan itu? Terjadi ketegangan ya? Ketegangan antar tokoh. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, resolusi. Ada yang tahu resolusi? Solusi dari permasalahan. Oke, solusinya ya, pemecahan dari masalah. Terakhir, koda. Koda, ada yang tahu koda? Koda, Semua pesan moral ya, atau istilahnya amanat ya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, bagus sekali. Bu Esti bagi dulu kelompok ya. Ini masih acak ya? Oke, saya akan membagi kelompok diskusi. Cara cepatnya berhitung aja ya. Berhitung, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. 4, 5. Oke, silakan gabung sesuai dengan urutannya tadi. Silakan. Ayo. Silakan gabung. Kelompok 3 ya. Kelompok 3, kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5. Kelompok 5. Oke, sudah ya. Diperhatikan. Diperhatikan. Ini yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti kalian menyimak video cerpen dari Raditya Dika, lalu kalian kerjakan. Jadi di sini ada 2 tugas. Yang pertama kalian menganalisis unsur intrinsik teks cerpen, ya. Kemudian yang kedua kalian menganalisis struktur teks cerpen, ya. Seperti itu, paham ya anak-anak? Paham. Sekarang saya putarkan videonya. Silakan kalian simak videonya. Ya. Cuma teman Silakan disimak dibacakan oleh penulisnya sendiri. videonya. Kalau ada yang bilang cewek sama cowok mustahil bisa sahabatan tanpa ada perasaan, bawa orangnya ke teman. Karena aku tahu dengan pasti kalau anakku Audi adalah seorang perempuan. Aku juga tahu Timo sahabatku adalah laki-laki. Bisa kok kami bersahabat 4 tahun tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta. Tidak sulit untuk aku dan Timo jadi sepasang sahabat yang saling melengkapi, yang bisa membuat sepatu apapun kiri. Kami kiri dan kanan, kami pagi dan malam. Kami adalah es kopi kekinian dan bola tapioka hitam yang ada di dasar gelas. Kami bertemu di kampus disatukan karena satu band baru di bawah nama band Suara dari Hati atau disingkat Suri. Band kami band dengan gaya jazz, musik yang terjadi kalau Billie Holiday kopi bareng Chet Baker lalu sepakat untuk menyanyikan bareng. Kami merasa keren walaupun kata mamaku musiknya bikin aku. Aku menyanyinya di band itu bersama Bimo. Sempat laku di mana-mana sampai akhirnya ketika kami semua lulus kuliah, demo band yang gagal membuat band kami hilang marah. Label gak ada yang mau, jualan sendiri gak ada yang beli. Panggung makin sedikit. Kami mulai jarang latihan karena masing-masing sibuk kerja. Band kami bubar. Pemimpin band kami bilang, udahlah, tunggu sampai lu punya anak, kata salah satu anak band yang lain. Gak ada yang lebih menggoyahkan idealisme dari uang sekolah anak yang harus dibayar. Band kami bubar. Tapi aku dan Bimo masih sesekali jadi backing vokal, musisi-musisi pop. Dari kuliah, aku ada di setiap jatuh cinta yang Bimo alami. Dia juga ada di setiap patah hati yang ketemu. Bimo adalah orang yang pertama kali yang telepon ketika aku ingin curhat soal laki-laki yang tinggal nomor telepon di depan resepsionis dan universitas. Aku adalah orang yang dia telepon ketika dia cerita soal gebetannya yang dia temani makan di kantin kampus siang-siang. Bedanya saat ini Bimo tidak punya siapa-siapa. Aku punya. Progresnya sampai mana? Silakan. Masih diskusi seru. Isinya apa? Menurut kalian isinya apa? Tentang soal dia berjuangkan Tokohnya siapa aja menurut kalian? Audi sama Jovi. Ya, masing-masing wataknya. sama ada itu calon mertuanya juga.
Tuanya siapa? Nama Tapi nggak ada sebutnya namanya. Iya. Tulis aja tapi. Terus watak tokonya adalah Kalau untuk Audi dia punya komitmen kayak dia kan awalnya berteman sendiri, jadi dia terusnya berteman-teman dulu ya. Dia punya komitmennya itu kuat banget. Terus kalau David orangnya itu sangat baik pengertian. Soalnya dia bisa ngerti si Audi tadi kalau sahabat sama dulu. oke. Kalau si Bimo ini punya otak yang pemberani, dia berani nyatain perasaannya ke Audi. Oke. Dia berani buat memperjuangin Audi juga. Oke. Terus temanya udah tahu. Ada apa? Ayo, diri dulu, taruh. Terusnya ditaruh. Kayaknya sudah mulai lelah ya. Ya. Westi akan mengetes konsentrasi dari kalian. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuk berapa kali? Satu kali. Selamat siang. Dua kali. Selamat malam. Setengah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tuh, siapa itu? Siapa? Konsentrasi, kurang konsentrasi. Selamat malam. Tuh. Wah, sudah mulai lelah ini dia konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bagus. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Loh. Konsentrasi. Selamat malam. Duh. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Silakan maju. Ini yang mau maju kelompok berapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang unsur dan struktur dari teks cerpen yang berjudul Cuma Teman karya Raditya 3. Perkenalkan, nama saya Suwarman dari Akuntan Jabar. Saya Ella Pasainya, saya tulis sampai dengan teman. Karakteristik cerpen. Pertama, tema. Temanya berupa percintaan yang dikutipannya adalah ini yang terjadi Bimo, perasaan lo betul sebelah tangan. Kedua, penokohan dan perwatakan. Bimo, tegas. Yang kutipannya adalah terus gue begini sekarang. David, dewasa. Yang kutipannya adalah David memang beda dari dia dewasa. Audi, dia lemot. Yang kutipannya adalah apa yang ketinggalan? Handphone. Ibu mertua, perhatian. Yang kutipannya sendiri adalah ibu mertua khawatir saat Audi tersedak. Alur, yang ketiga adalah alur. Memiliki alur yang maju. Berdasarkan buku kutipan, hari ini terasa ramai karena hari Sabtu. Tata, skalanya adalah mobil, ruangan buku testing, pelaninan atau pemerintahan, dan kampus. Nah, di mobil, bukti kutipannya adalah dalam mobil, Bimo menyetir dengan wajah lurus ke depan. Ruangan food testing, di ruang food testing, satu demi satu makanan datang. Pelaninan, kalau kamu gak nyaman, aku bisa minta ke WO untuk berhenti. Kampus, kami bertemu di kampus. Sudut pandang orang pertama yaitu Audi. Bukti kutipannya adalah karena aku tahu dengan pasti aku, Audi, adalah seorang perempuan. Amanatnya adalah nyatakan perasaan sebelum kamu menyesal. Bukti kutipannya adalah gue sayang sama lo. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, yaitu lo, gue, sama calon ibu mertua. Struktur cerita pendek karya Raditya 3. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu pengenalan sudut pandang. Intinya yaitu karena aku tahu dengan pasti aku Audi adalah seorang perempuan. Aku juga
Bima sahabat guru adalah laki-laki. Bisakah kami bersahabat 4 tahun tanpa ada salah satu dari kami yang tergelincir ke jurang gelap bernama jatuh cinta? Yang kedua yaitu komplikasi. Awal mula terjadi suatu peristiwa masalah, yaitu Bima mulai aneh tingkah lakunya pada hari itu dan tidak seperti biasanya. Intinya yaitu mobilnya sunyi, tidak ada apa-apa yang terdengar, padahal biasanya tidak menyalakan. Aku menyalakan tap. Bima mengecilkan volume. Gue lagi pusing nih, suaranya kecil aja ya. Yang ketiga ada kelima adalah puncak suatu masalah. Bima menyatakan perasaannya kepada Alfi. Tiba-tiba dia untuk nama si kejap kamu. Bima menjawab mau tahu banget atau mau tahu. Bercanda bersilang. Siapa ada gue sayang sama lu. Keempat, resolusi adalah memecah masalah. Istirahat kedua akan berakhir dalam The second break will be ending in 5 minutes. Bima mengalah dan merelakan Alfi bersama pilihannya. Tiba-tiba David tahu perasaan gue. Yang paling adil buat dia adalah untuk gue pergi menjauh dari kalian. Lebih baik gue kehilangan sahabat daripada lo kehilangan keluarga. Selanjutnya yaitu kode atau adalah amanah. Jika kamu menyayangi seseorang, biarkan orang itu bahagia dengan pilihannya. Lebih baik gue kehilangan sahabat daripada lo kehilangan keluarga. Sekian peserta dari kelompok kami nomor 5. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan sikap, kita mohon maaf sebesarnya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin menanya. Ya, untuk presentasinya sangat baik. Mungkin kutipan kalimatnya saja, intinya saja, tidak usah banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan. Oke ya, sudah selesai semuanya ya? Selanjutnya Westi akan memberikan tes formatif. Ya, silakan HP kalian dikeluarkan. HP kalian silakan dikeluarkan. Silakan HP-nya dikeluarkan. Silakan HP-nya dikeluarkan. Tes formatifnya sudah saya share. Silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Ayo, saya kasih waktu untuk mengerjakan tes formatifnya. Silakan dikerjakan tes formatifnya. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson.
Baik. Untuk materi hari ini mengenai teks cerpen sendiri, ya apa untuk kesimpulannya teks cerpen merupakan karya fiksi yang untuk katanya itu hanya sampai 10.000 saja, tidak lebih. Dan juga untuk alurnya tidak akan mengalami perubahan nasib, untuk konfliknya juga untuk satu konflik saja, tidak terdapat terlalu banyak konflik. Untuk ciri-cirinya sendiri itu tadi seperti yang saya katakan di awal, ada sekitar 10.000 kata saja untuk maksimalnya. Dan untuk alurnya juga sederhana, dan untuk konfliknya tidak terlalu komplikasi atau tidak terlalu gimana ya bilangnya, untuk di istilahnya itu kayak tidak terlalu banyak konflik sehingga menimbulkan perubahan nasib, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, bagus sekali. Saya bisa menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan berdiri. Baik, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu, karena yang kita awalnya tidak tahu tentang teks cerpen, apa itu strukturnya dan juga ciri-cirinya, di hari ini kita dapat mengetahuinya lebih mendalam. Dan juga teman-teman sangat antusias sekali dengan pembelajaran pada hari ini. Oke. Itu cukup itu. Oke, anak-anak, besok kita akan mempelajari materi tentang langkah-langkah menulis cerpen. Ya, besok kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menulis cerita pendek. Jadi nanti diharapkan peserta didik mampu menulis cerita pendek. Ya, oke. Silakan dipelajari materinya di rumah. Hari ini ditutup dengan doa dulu. Silakan ketua kelas untuk menyampaikan doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan jangan